Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita hari ini di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baru dalam kalimat efektif dan sistematis. Selanjutnya, mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui karena angin selalu tersedia dan tidak akan habis kita gunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Angin juga membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Energi angin adalah pemanfaatan angin sebagai sumber energi. Sedangkan sistem energi angin adalah perubahan energi kinetik atau pergerakan dari angin menjadi energi mekanik atau listrik yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Tenaga angin merupakan pengumpulan energi yang berguna dari angin. Pada pembangkit listrik tenaga angin terjadi perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Di negara kita, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat dengan PLTB. Pemanfaatan energi angin ini menggunakan kincir angin, lalu dihubungkan menggunakan generator ataupun turbin. Setelah itu, proses yang dilakukan akan menghasilkan tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Ayo, kita membuat kincir sederhana seperti milik Siti. Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika bertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi ataupun gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu mengkincir seperti kepunyaan Siti? Ayo kita ikuti langkah-langkah pembuatannya seperti berikut ini. Setelah kalian selesai membuat kincir angin dari kertas, bawalah kincir angin itu keluar. Kalian bisa membuat kincir angin itu berputar dengan cara membawanya, berlari, ataupun ditiup. Begitu juga dengan kincir angin dari plastiknya, bawa jugalah keluar, kemudian tuangkan air ke bagian atas baling-baling agar kincir itu bisa berputar. Perhatikanlah apa yang terjadi, amatilah, dan tuliskan hasil pengamatanmu dan percobaan yang telah kamu lakukan. Energi angin dimanfaatkan tidak hanya oleh manusia, namun juga semua makhluk hidup yang ada di bumi. Di antara manfaat energi angin adalah sebagai sumber pembangkit listrik, sebagai penggerak kapal layar, sebagai olahraga angin dan udara seperti terjun payung, para layang, juga untuk permainan dan hiburan seperti layang-layang dan pesawat dari kertas. Juga pemanfaatan dalam irigasi untuk menentukan arah angin, kemudian perkembangbiakan tumbuhan sebagai ventilasi udara, kemudian pembentukan batuan dan mengeringkan pakaian dan rambut, juga sebagai pendingin mesin. Dalam menyajikan laporan hasil pengamatan, gunakanlah kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku adalah kumpulan kata yang sudah sesuai dengan aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia serta sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI.
Contoh kata-kata baku yang berhubungan dengan energi angin adalah diperbaharui, teknologi, modern, energi, mekanik, sistem, proses, olahraga, dan instruksi. Sedangkan kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Contoh kalimat efektif adalah sebagai berikut. Angin sangat menyenangkan bagi anak-anak. Angin termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Kincir angin sederhana dapat dibuat dari kertas atau plastik. Kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Nah, buatlah laporan hasil pengamatan kalian menggunakan kosakata baku atau kalimat efektif dengan sistematis. Untuk mengidentifikasi informasi dalam teks visual, kita harus membaca secara intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang kita baca. Membaca intensif dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi yang bersifat detail. Teks visual adalah teks bacaan yang disampaikan dengan visual gambar. Kita dapat mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Setelah mengamati teks visual, kita dapat menemukan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Dalam teks visual, kita harus terdapat kesesuaian isi antara teks visual dan gagasan pokok yang dituliskan. Gagasan pokok dapat ditulis dengan didukung oleh fakta terperinci. Teks instruksi adalah teks yang memberikan perintah atau arahan kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Instruksi dalam suatu teks hendaknya disampaikan dengan jelas sehingga pembaca dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik. Contoh teks visual dan teks instruksi yang bisa kita pelajari adalah pada teks pembuatan kincir angin dari kertas dan plastik. Teks tersebut memuat informasi secara detail yang disertai dengan gambar dan instruksi cara melakukan kegiatannya. Nah, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap jaga kesehatanmu, tetap semangat belajarmu, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.